Selamat datang di media pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 12. Materi, distribusi peluang binomial bagian kedua. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan dan penarikan kesimpulannya. Oke, langsung aja ya. Distribusi peluang binomial. Ciri-cirinya, setiap percobaan dibedakan menjadi dua jenis kejadian yang saling lepas. Yang kedua, hasil percobaan tersebut hanya dua macam, yaitu berhasil dan gagal. Yang ketiga, peluang kejadian berhasil adalah P, dan peluang kejadian gagal adalah Q. Jika percobaan binomial dilakukan sebanyak N kali, peluang diperoleh sukses sebanyak X kali dapat dihitung dengan cara seperti ini. P X besar sama dengan X kecil sama dengan binomial dari X, N, P. Kombinasi dari NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Keterangannya, N adalah banyak percobaan. X adalah banyak percobaan sukses. P adalah peluang kejadian sukses dan Q peluang kejadian gagal. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak contoh soalnya satu persatu. Contoh soal nomor 1. Satu keping uang logam dilempar sebanyak 8 kali. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak 6 kali. Yuk kita coba jawab langsung. Sebelum kita mulai menjawab, mari kita buat dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama, satu keping uang logam dilempar sebanyak 8 kali. Dari sana dapat kita ketahui N sama dengan 8. Karena banyak percobaannya ada 8 kali. Kemudian, yang ditanyakan adalah peluang muncul gambar sebanyak 6 kali. Peluang muncul gambarnya ini adalah kejadian suksesnya. Sehingga X sama dengan 6. Karena peluang muncul gambar itu adalah peluang kejadian sukses, kita cari dulu nilai P-nya. Di mana ruang sampelnya, kita buat dulu. Satu keping uang logam, ruang sampelnya ada angka dan gambar. Peluang muncul gambar adalah gambar itu kan 1. Jadi banyak kejadiannya 1. Per banyak ruang sampelnya ada 2. Sehingga nilai P adalah 1/2. Jika P sudah diketahui, maka nilai Q bisa kita cari. Q atau peluang kejadian gagal adalah 1 dikurang P. Sama dengan 1 dikurang 1/2. Samakan penyebut dulu ya. 2/2 dikurang 1/2. Hasilnya adalah Q 1/2. Sudah lengkap ya? Oke, kita lanjutkan di belakang. Oke, sekarang kita pergunakan perhitungan binomialnya ya.
karena pertanyaan tadi adalah peluang berhasilnya 6 kali. Yang kita cari adalah Px sama dengan 6. Maka binomnya menjadi X-nya 6, banyak kejadian 8, peluangnya setengah. Kita hitung ya. 86 dikali P-nya adalah setengah pangkat X. 6 dikali Q-nya tadi kita sudah hitung, yaitu setengah berpangkatkan N dikurang X. 8 dikurang 6. Masih ingat caranya ngitung kombinasi? Ya, pakai faktorial ya. 8 faktorial per 8 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Kemudian dikali 1 pangkat 6, 1 per 2 pangkat 6, ya 64. Dikali 8 kurang 6 itu 2 ya. Jadi kita tulis setengah pangkat 2 dulu. Sama dengan ini 8 faktorial per 8 kurang 6, 2 faktorial dikali 6 faktorial. Dikali ini tetap, dikali 1 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 2, 4. Sekarang perhatikan bagian faktorial ini. 8 faktorial, pembagi terbesarnya adalah 6 faktorial. Berarti kita jabarkan sampai 6 faktorial ya. Di 8 kali 7 kali 6 faktorial. Per 2 faktorial artinya 2 kali 1. 6 faktorialnya tetap. Ini tetapkan saja, tulis dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita bagi ya, 6 faktorial sama 6 faktorial. Kemudian 8 dibagi 2, ya 4. Apakah ada lagi yang bisa dibagi? Ya, ini 4 di sini dengan 4 yang di sini. Hasilnya adalah 1. Dah, tidak ada lagi ya. Nah, sekarang kita hitung berapakah hasil akhirnya. Sama dengan 1 kali 7 kali 1 kali 1. Ya, tetap 7 per, yang bagian penyebutnya 1 dikali 64 dikali 1. 64. Dah, ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah jawabannya. Dengan demikian, bisa kita simpulkan peluang muncul gambar sebanyak 6 kali dari 8 kali percobaan adalah 7 per 64. Nah, bagaimana? Bisa diterima ya caranya? Oke. Mari kita coba soal yang berikutnya. Contoh soal nomor 2. Sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Tentukanlah peluang muncul mata dadu 6 sebanyak 3 kali. Mari kita langsung coba jawab ya. Sama seperti contoh soal nomor 1 tadi, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui. Dadu dilempar sebanyak 5 kali, sehingga banyak percobaannya adalah 5. Kemudian, peluang muncul mata dadu 6, ini adalah kejadian suksesnya, sebanyak 3 kali. Maka X sama dengan 3. Sebuah dadu, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari sini bisa kita dapatkan P itu adalah mata dadu 6. Mata dadu 6 hanya ada 1. Maka banyak kejadiannya 1 per banyak ruang sampelnya ada 6. Sehingga peluang kejadian suksesnya adalah 1 per 6.
P sudah diketahui. Q bisa kita cari dengan cara 1 dikurang P. 1 dikurang 1/6. Samakan penyebutnya dulu ya. 1 ini menjadi 6/6 dikurang 1/6. Hasilnya 6 kurang 1 ya 5/6. Gimana? Sudah lengkap ya? Mari kita lanjutkan di belakang ya. Nah, ini sudah saya tulis lagi. Kita lanjutkan ya. Pertanyaannya adalah peluang kejadian suksesnya sebanyak 3 kali. Maka binomnya menjadi X-nya 3, N-nya 5, P-nya 1/6. Perhitungannya kombinasi N 53 dikali P. P-nya adalah 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 5 dikurang 3. Oke, kita lanjutkan sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian dikali 1/6 pangkat 3. 1 pangkat 3, ya 1. 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6. 216 dikali, ini biarkan dulu, 5/6 pangkat 5 kurang 3, ya 2. Kita lanjutkan lagi. 5 faktorial kita biarkan terlebih dahulu, per 5 kurang 3, ya 2 faktorial dikali 3 faktorial. Dikali lagi 1/216, biarkan dulu, dikali 5 pangkat 2, ya 25, per 6 pangkat 2, 36. Sekarang kita ke bagian faktorial ini. Pembagi terbesarnya adalah 3 faktorial. Maka 5 faktorial saya jabarkan menjadi 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Per 2 faktorial ini kita jabarkan menjadi 2 dikali 1. 3 faktorial tetap. Ini dibiarkan saja ya. Sekarang kita akan membagi yang bisa dibagi. Pertama, ada 3 faktorial dan 3 faktorial. Kita bagi. Kemudian 4 saya bagi dengan 2. 4 dibagi 2, ya 2. Ada lagi? Ada. Boleh kalian bagi 2 ini dengan 36. Hasilnya adalah 18. Ini 1. Apakah ada lagi? Ya, tidak ada. Maka kita tinggal mengalikannya sekarang. Mari kita kalikan. Sama dengan 5 dikali 1 dikali 25. Berapa? Ya, 125. Per, sekarang kalikan penyebutnya. 1 dikali 216 dikali 18. Sudah ketemu hasilnya? Ya, 3.888. Dan hasil ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka, bisa kita simpulkan, peluang muncul mata dadu 6 sebanyak 3 kali dari 5 kali percobaan adalah 125 per 3.888. Semoga kalian bisa ya cara ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Made mengerjakan 4 soal pilihan ganda A, B, C, D, dan E. Tentukanlah peluang Made menjawab 3 soal dengan benar. Yuk, kita langsung jawab. Sama seperti tadi ya, kita buat terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Karena Made mengerjakan 4 soal, berarti banyak kejadiannya adalah 4.
N sama dengan 4. Kemudian, peluang Made menjawab 3 soal dengan benar. X sama dengan 3. Ruang sampelnya ini adalah pilihannya A, B, C, D, dan E. Sehingga P sama dengan ada berapa jawaban benar di sini? 1, kemungkinan A, B, C, D, atau E. Maka di sini 1 per ruang sampelnya berapa? Ya, 5. Maka P sama dengan 1/5. Sekarang kita cari Q dulu ya. Q sama dengan 1 dikurang P. 1 dikurang 1/5. Samakan penyebut dulu ya. 5/5 dikurang 1/5. Maka Q 5 kurang 1, 4/5. Sudah lengkap ya? Kita lanjutkan di belakang. P X sama dengan 3. Sama dengan B 3, N-nya 4, peluangnya 1/5. Perhitungannya kombinasi 4/3 dikali P itu adalah 1/5. Kemudian pangkatkan X 3 dikali Q. Q-nya adalah 4/5. Berpangkat N-nya 4 kurang 3. Kita lanjutkan hitung ya. Kombinasi 4/3. 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian dikalikan 1/5 pangkat 3. 1 pangkat 3 ya 1 per 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 125. Dikali lagi 4/5 nya tulis dulu. 4 dikurang 3 ya 1. Berarti di sini pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis lagi ya. Biarkan seperti ini saja. Oke. Kita lanjutkan. 4 faktorial tetap per 4 kurang 3 ya 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/125 dikali 4/5. Perhatikan bagian faktorial ini. Pembagi terbesarnya adalah 3 faktorial. Maka 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 faktorial. Per 1 faktorial berapa? Ya 1 dikali 3 faktorial. Dikalikan lagi 1/125 dikali 4/5. Adakah yang bisa dibagi? Ada. Mari kita bagi. 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Dah, 1. Ada lagi? Ternyata tidak ada ya. Sekarang kita kalikan ya. Sama dengan 4 kali 1 kali 4. Ya, 16. Per 1 dikali 125 dikali 5. Berapa? Ya, 625. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, inilah hasil akhirnya. Jadi, bisa disimpulkan, peluang Made menjawab 3 soal dengan benar dari 4 soal pilihan ganda adalah 16/625. Bagaimana? Bisa diterima caranya? Oke, bagus. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. Ozil akan melakukan tendangan penalti. Peluang tendangannya berhasil masuk ke gawang adalah 2/3. Jika Ozil melakukan 6 kali tendangan penalti, tentukanlah peluang tendangannya masuk ke gawang. Mari kita jawab ya.
Sama seperti sebelumnya, mari kita buat dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama, peluang tendangan berhasil masuk ke gawang itu 2/3. P adalah 2/3. Maka Q bisa dicari dengan cara 1 dikurang P. Sama dengan 1 dikurang 2/3. Samakan penyebutnya. 3/3 dikurang 2/3. Maka hasilnya 1/3. Sudah. Kemudian, Ozil melakukan 6 kali tendangan penalti. N sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah peluang 4 kali tendangannya masuk ke gawang. X sama dengan 4. Sudah lengkap? Karena sudah lengkap, mari kita lanjutkan jawabannya di belakang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. P, X sama dengan 4. Sama dengan binomial 4, 6. Peluangnya adalah 2/3. Mari kita hitung langsung ya. Kombinasi 64 dikali P. 2/3 pangkat X. X-nya adalah 4. Dikali Q. 1/3 pangkat N-nya 6 dikurang 4. Sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Dikalikan lagi. 2/3 pangkat 4. 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, 16 per 3 pangkat 4. 81. Dikali lagi. 1/3 pangkat 6 kurang 4. Ya, 2. Sudah, kita lanjutkan. 6 faktorial, tulis ulang lagi. 6 kurang 4. 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kali, ini biarkan saja. Dikali 1/3 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 2, 9. Kembali perhatikan bagian faktorial ini. Pembagi paling besar adalah 4 faktorial. Maka 6 faktorial kita jabarkan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Per 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. 4 faktorial biarkan. Dikali 16 per 81 tetap, ini juga tetap. Sekarang mari kita lanjutkan dengan pembagian. 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Hasilnya 1. Kemudian, apakah ada lagi? Ya, ada. 6 dibagi 2, yaitu 3. Ada lagi? Ada. 3 dengan 9. Hasilnya di sini ya, 3. Apakah ada lagi? Sudah habis ya. Oke, sekarang kita lanjutkan perkaliannya ya. Sama dengan 5 dikali 16 dikali 1. Berapa? Ya, 80 per 1 dikali 81 dikali 3. Berapa? 243. Hasil ini sudah paling sederhana, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Dengan demikian, bisa kita simpulkan peluang Ozil memasukkan 4 kali tendangan penaltinya ke dalam gawang dari 6 kali percobaan adalah 80 per 243. Bagaimana? Sudah jelas? Oke. Hari ini
Kalian sudah mempelajari peluang distribusi binomial. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.